Ini udah mulai kan? Oke. Angkringan pas bu, ngobrol apa wae oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Kapanpun kalian menonton video ini, salam sehat buat kita semua. Salam budaya, lestari Lestari budayaku. budaya. Oke teman-teman, terima kasih nih ya buat yang sudah menyempatkan diri buat menonton video podcast ini. Jadi video ini adalah video perdana dari podcast Pasbu. Nah, apa itu Pasbu? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih. Di sini sudah ada Bapak Nur Iswantoro. Beliau ini adalah seorang praktisi, akademisi di seni budaya. Oke, baik. Tanpa berpanjang lebar ya teman-teman ya, kita sapa dulu nih. Siapakah beliau? Bapak Nur Iswantoro. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah Wah, sehat-sehat sehat Mas ya, Pak. Fahri. Ya. Wah. Gimana? Sehat juga tuh. Alhamdulillah sehat dong Pak. Alhamdulillah. Harus semangat pokoknya. Semangat selalu. Harus. Gimana nih Pak? Apa? Apa keseharian Pak Nur sekarang? Ya kalau keseharian ya sebagai hamba Allah ya. 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 Masya Allah. Menjalani kehidupan sebagaimana sunatullah kan. Gitu. Ya, jadi kita sebagai khalifah di bumi ini ya menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan semoga juga bisa menjauhi segala larangannya, Iya. ya kan? Iya Pak. Dan tentu saja kalau keseharian ya kehidupan sehari-hari yang utama kita ibadah. Ibadah. Ya. Benar. Kerja itu ibadah. Kerja itu ibadah. Termasuk berkesenian juga ibadah ya Pak? Sangat-sangat ibadah. Dengan bingkai kerja itu ibadah kan. Saya ya terutama sebagai baik katakanlah sebagai akademisi, dosen itu kan ngajar kan. Iya. Dosen itu profesi Profesi ya Pak. kerja kan. Kerja. Ya, harus sebaik mungkin kan berkualitas. Berarti ada ibadah juga ya dalam mengajar ya Pak ya? Ya harus dong. Harus ya. Harus itu. Nah kemudian kalau tadi disebut Mas Fahri konteksnya kegiatan seni budaya, Iya. itu ibadah juga. Oh, Karena ya. apa? Karena di situ kan ada nilai yang estetika yang disampaikan ke orang lain. Ya. Contohnya menghibur. Menghibur. Ya benar ya Kan? Pak. Siapa yang nggak tahu seni? Seni ya udah menghibur ya. Menghibur salah banget satu ya. manfaatnya. Tapi juga seni bisa juga dalam konteks keilmuan, knowledge kan. Ilmuwan. Ya bisa dipelajari dengan betul. Bahkan ilmu itu kan dalam konteks kehidupan itu sangat penting. Sangat penting. Itu jadi kegiatan kalau tadi ditanya keseharian saya masih seputar kegiatan akademis, kegiatan karena bidangnya seni budaya, ya. Di sisi lain juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau konteksnya akademis ya seorang dosen harus melakukan pembelajaran atau pengajaran kan, pendidikan. Dia juga harus menjadi peneliti, pengamat kehidupan maupun bidang seninya atau bidang yang lain kehidupan. Kemudian dia juga mengabdi ke masyarakat apapun, mau di bidang saya misalnya teater, seni budaya, ya ikutlah di organisasi, punya komunitas, gitu kan. Juga punya akses bagaimana, misalnya saat ini saya juga diminta jadi anggota Dewan Kebudayaan Bantul. Itu kan bagian dari pengabdian juga. Pengabdian kan? ya Pak. Banyak organisasi lain ya. Ya. Yang unik itu kemarin terakhir diminta untuk menjadi salah satu komisi dakwah pendidikan seni budaya Islam di MUI, Majelis Ulama Kapanewon Sedayu. Keren ya Pak, berarti dari MUI pun juga udah ini ya, udah peduli dengan kesenian ya malah. Iya, karena di sana ada Komisi Seni Budaya Islam. Ya alhamdulillah saya juga nggak kira diminta itu. Ya udah
Itu masih banyak lain, misalnya saya juga di Kos Batik, itu komunitas seni budaya profetik. Itu ada yayasan yang di Jogja ini, saya diminta juga untuk turut berkiprah itu. Selain di seni-seni kebudayaan yang lain gitu. Ya prinsipnya itu, Mas. Masih dijalani lah. Ya. Masih bernafas, masih hidup. Pokoknya selama masih bernafas harus tetap berkarya ya Pak. Iya, betul sekali. Berarti ini ya teman-teman ya, ini Pak Nur meskipun usianya sudah tidak muda lagi, malah semakin bersemangat nih, malah lebih keren dari yang muda nih kayaknya. Ya udah ini ya Pak, sangat apa ya intinya ya, kesenian itu adalah nafas ya. Iya, betul. Hidup apa kata Pak Nur biasanya bilang? Hidup seni hidup. Hidup seni hidup. Ya, itu nafas kan? Itu nafas. Jadi harus begitulah kalau udah memilih kan, milih sesuatu ya harus diyakini kan. Emang harus penuh hati ya Pak ya. Betul sekali. Oke Pak Nur, ya. Ini kita lanjut ya teman-teman ya. Ini jawaban dari Pak Nur sebenarnya sangat menarik sekali barusan, tentang kesenian dan kebudayaan yang mungkin masih ada ya segelintir orang yang menganggap ya kesenian itu hanya sebagai pelengkap saja Pak. Ternyata ketika dengar dari Pak Nur seorang praktisinya langsung, ya sebenarnya seni itu ya tidak sesimpel itu. Banyak yang perlu didalami ya Pak ya, karena dipelajari dengan serius gitu kan. Ya, dalam konteks kebudayaan kan memang harus ada belajar kan. Iya. Jadi ketika sesuatu itu dipilih ya memang harus ditekuni. Bisa itu secara, kalau istilah saya itu saya pakai istilah sersan. Iya, serius tapi santai. Oke, keren nih, jadi jargon ini seru kayaknya nih, bagus nih, sersan, serius tapi santai. Atau dibalik bisa juga kan. Apa tuh Pak? Santai tapi serius. Nah, sekarang anak-anak muda banyak berhasil kan. Iya. Anak-anak muda berhasil secara ekonomis itu pakai konsep sersan tadi atau dibalik gitu loh. Bahkan ada anak-anak muda yang loh kok bisa ya gitu. Misalnya kita lihat fenomena stand up comedy di Indonesia itu kan. Anak-anak muda bisa juga berusaha, salah satunya misalnya lewat podcast. Lewat vlog. Secara ekonomi dia meraup. Iya ya Pak. Iya. Benar itu. Kita sebagai akademisi melihat, mengamati itu keren juga ya. Bahkan dia awalnya katanya aku nggak punya cita-cita. Contoh fenomena kasus misalnya yang dari Jawa Timur itu, si Nopek itu. Ya, Novian itu. Iya. Nah, itu siapa nggak kenal dia? Iya, terkenal kan? banget itu Pak sekarang. Betul, fenomenal kan. Terus kalau di atasnya yang rumahnya di hutan itu. Siapa Pak? Dodit. Ya. Oh, Dodit Mulyanto itu. Iya. Oh, itu punya ciri khas. Ternyata itu guru seni budaya juga loh Pak. Iya, di Surabaya kan dulu. Tapi dia milih ke stand up komedinya. Ya. Ini salah satu fenomena. Di Jogja ini banyak anak-anak muda, misalnya yang kita lihat Mbak Soimah. Iya. Ya. Fenomenal. Mae itu ketawanya aja muncul di ini itu terus. Ketawanya aja mahal itu. Ketawanya uang gitu Pak. Iya, makanya. Jadi kalau Mae tidak bisa dilepas dari Mas Koko kan. Mas Koko. Ya. Saya karena dulu melihat perjuangan Mae itu lewat salah satu yang saya kagumi waktu itu, dia nyanyi di Campur Sari Argolaras. Di desa saya dulu ada pengusaha minyak itu. Ya, itu mulai ikut nyanyi di situ. Sekarang udah kayak apa itu? Ya, iya. Kalau mau ngundang harus ngatur jadwal dari jauh-jauh hari. Iya. Ya padahal kita dekat di Jogja, tapi kan juga harus. Itu bukti bahwa kesenian itu bisa merubah hidup juga ya Pak. Betul, sangat betul. Oke Pak Nur. Ya. Ini tadi menyinggung tentang podcast ya. Nah, kesenian dan podcast, anak muda zaman sekarang yang bisa meraup untung, bisa ini bisa up lah dari podcast, dari stand up comedy atau apapun. Nah, ngomong-ngomong soal podcast, saya mau nanya nih Pak Nur. Iya. Mengapa kok Pak Nur memilih podcast?
sebagai ya panggung berkesenian seperti sekarang ini. Kenapa kira-kira Pak? Kira-kira Pak Mas Fahri juga udah tahu jawabannya belum? Pura-pura kita ini Pak. Pura-pura belum tahu ya. Biar penonton lebih penasaran gitu. Oh, Kenapa iya. sih Pak kok memilih podcast gitu? Ya, ini sebetulnya satu bentuk apa pilihan. Pilihan. Jadi saya mencoba juga punya secara pribadi ya. Iya. Saya punya channel Nur Is 151 channel itu Di YouTube. di YouTube. Oh iya. Nah, itu kan fluktuatif ya. Iya. Kadang kalau mood bikin banyak gitu. Banyak. Itu dan selalu ditegur dari ini karena kalau nggak kreatif itu ditegur. Makanya saya mencoba apa perlu ya bikin podcast. Kalau melihat yang dedengkotnya kita di Indonesia kan ada Deddy Corbuzier kan. Ya, dengan jargon close the door-nya itu Iya, ya, Pak. salah satunya. Kemudian muncul kopinya Pras Kopi. gitu. Ya. Kemudian juga yang muda-muda kayak Dodit itu Dodi. ya yang apa sangat istilahnya familiar gitu. Iya. Nah, saya mencoba mengikuti perkembangan podcast ini adalah satu tren di Indonesia. Tren. Nah, kebetulan tadi Mas Fahri bilang saya di dunia akademisi dan praktisi, ya kenapa tidak? Kebetulan memang di bidang seni budaya. Seni budaya. Ya, kalau secara basic ilmu saya kan teater ya. Teater ya. Dari pendidikan S1 sampai S3 itu ilmu saya seni teater. Seni teater. Tapi ketika menjadi pengajar mulai dari guru SMKI jurusan teater tahun 86 sampai 90, kemudian di Asdrafi itu mulai tahun 8 setelah selesai Asdrafi ya 86 sampai 2002. 2002. Kemudian kalau yang diisi itu mulai 91. Baru jadi dosen diisi. Ya. Oh iya. Jadi itu kemudian sampai suntuk di jurusan teater. 2014 ada prodi pendidikan seni pertunjukan di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Nah, saya diminta untuk mengisi yang seni drama atau teaternya, membantu ngajar di situ. Nah, disitulah pengalaman ngajar juga di perguruan tinggi lain seperti di Universitas Sanata Dharma, itu saya 5 tahun tentang pertunjukan sastra, seni pertunjukan sastra. 5 tahun bisa jadi bikin satu buku itu. Kemudian di UAD itu banyak merintis di prodi bahasa Indonesia, itu ada 5 mata kuliah drama yang menjadi basic. Itu saya merintis di sana. Tapi ketika harus jadi kajur di jurusan teater 2004, saya harus memilih kan, harus fokus di institusi sendiri, sendiri. Nah, itu pengalaman-pengalaman akademik atau kesenimanan itu ya harus kita tempatkan sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh dikaji. Iya. Maka saya ingin ikut serta di dalam meramaikan podcast ini karena ini sangat tren gitu ya. Jadi kalau orang secara ini ya disebut ini konten kreator gitu kan, hingga influencer itu kan bagaimana bisa hadir tidak hanya dalam konteks auditif, tapi juga lewat yang visual. Nah, salah satunya podcast ini. Itu Mas Fahri. Jadi dari pengalaman itu, maka ketika ketemu dengan Mas Fahri, dengan ada juga Mas Alfi ya alumni PSP yang juga memiliki minat yang sama. Kenapa tidak kita sinergikan? Gitu. Ya. Saya kira itu. Jadi memang tren ini sangat bisa menjadi wadah
berkreasi seni budaya dalam konteks dengan gini proses diskusi dan ya moga-moga menarik dan santai. Menarik. Iya itu. Oke, oke, oke. Oh iya, ini sebelum dilanjut Pak Nur, Iya. ini ada nggak tahu ini apa, nasi mungkin mau dicicipin. Ini ada apa ya, ini angkringan khas Jogja ini Pak. Oh, Ini ya, nasi ya, ya, ya. kucing. Ini Oh, boleh sambil ini. dimakan. Ya. Ini biar berkesenian juga perlu makan kan Pak. Iya dong. Kesenian kalau perlu menghasilkan duit untuk bisa makan kan. Hmm. Ya. Enak ini. Saya jadi ingat apa? Ini kan angkringan ya. Angkringan Pak. Iya. Makanan yang khas di angkringan toh. Iya. Nah, apa? Ini sebetulnya yang ingin saya wujudkan podcastnya ini seputar ini, Mas. Berarti terinspirasi dari angkringan ini. Iya. Saya biasanya setelah habis ngajar itu mampir kalau pulang itu ada 3 angkringan yang saya lewati. Hmm. Itu apa membekas gitu. Saya coba ya. Ya khas Jogja karena ada manisnya. Manis. Bener Pak, kok manis. Jadi emang ciri khasnya ini ya, emang manis juga. Berarti angkringan ini jadi salah satu sumber inspirasinya Pak Nur Salah satunya. ketika bikin podcast gitu ya. Ya. Kenapa kok angkringan Pak? Karena di situ berkumpulnya banyak orang dari berbagai lapisan, dari yang dosen, dari masyarakat umum, dari pensiunan, pejabat-pejabat yang apa sering berkumpul di situ. Kalau boleh saya sebut kenapa ini saya pilih. Itu tadi, jadi kadang kalau pulang kampus agak sore gitu ya, udah habis ngajar itu saya ada di dekat Kali Putih itu ada dekat jembatan angkringan. Ya. Di situ sering ngobrol. Salah satu dosen yang sering ikut saya itu Pak Roy itu. Roy Martin. Pak Roy. Ya. Iya. Ya. Pak Roy keren. Nah, terus ada juga yang di ada di tengah sawah itu di apa antara Kasongan dan mau pulang itu juga. Kemudian di Pule ini di Pule itu Sleman. bukan, jadi nembus di mau ke Sedayu. Apa yang di pinggir-pinggir tebing itu Pak? Betul. Oh itu. Nah itu ada angkringan yang luar biasa punya Mas Gundul. Itu yang makan di sana selain dapat makanan yang kenyang bisa dapat inspirasi ya Pak. Iya, dapat Pemandangannya kayak gitu. segar Keren wilayahnya gitu. Nah Mas Gundul ini kebetulan unik juga karena dia SMS-an nggak selesai. Oh dulu SMSR. Dia sering gurauan gitu kan loh. Mas kenapa nggak bikin ini gitu. Tapi seneng kan sering di situ ya kita termasuk minum wedang jahe kan. Berarti banyak inspirasi yang muncul dari obrolan di situ ya Pak ya. Betul. Oh. Nah itu mungkin Mas Fahri. Jadi kalau tadi kan alasannya kenapa milih podcast, saya bilang tren di Indonesia. Terus kemudian pengen bikin apa ya? Podcast itu saya bikin apa ya? Karena di angkringan itu, angkringan. Dan kemudian bidang kita di seni budaya ya, pendidikan seni budaya. Maka udah saya padukan aja. Apa mungkin nanti kalau dengan Mas Fahri bisa bikin dulu awalnya itu apa ya? Sebutannya saya pas apa gitu. Terus karena ada wilayah keilmuan budaya, saya bikin apa pasbu aja gitu. Pasbu. Tapi awalnya hanya pas apa saya lupa. Pas ya. Jadi kalau pasbu ini podcast angkringan seni dan budaya ya Pak. Betul. Gitu. Dari judulnya aja udah berbobot banget ini. Jadi emang harus ini ya. Buat teman-teman jangan lupa ikutin terus. Yeah. Oke, ini Pak berhubung tadi Pak Nur juga mengatakan pendidikan dan di sini Pak Nur juga seorang pengajar ya Pak ya. Saya mau nanya lagi. Jadi kalau menurut Pak Nur nih setelah membuat podcast ini, apa sih Pak peranan podcast dalam dunia pendidikan kalau menurut Pak Nur? Peranan podcast di dalam dunia pendidikan. Ya sederhana aja. Pendidikan itu kan tidak bisa lepas
dengan proses bagaimana seorang, kalau itu diandekan, Iya. ada guru, ada siswa. Nah, kalau kita pinjam pemahaman pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kan, pendidikan itu mulai dari mana menurut Mas Fahri? Dari guru ke siswa kan Pak, Guru siswa berarti itu di sekolah. di sekolah. Itu baru satu dalam perspektif Ki Hajar. Ki Hajar. Padahal yang lebih penting pendidikan itu ada di keluarga. Oke. Jadi Oke. yang esensial itu kan ketika kita orok lahir cenger dari rahim ibu, itu yang ini kan ibu kan, yang dibantu bidan atau apa, tapi keluarga itu kan di ibu. Benar. Ibu tidak bisa berdiri sendiri karena ada ayah, ada bapak. Jadi pendidikan dalam konteks saya pinjam pemahamannya Ki Hajar itu ya, pusatnya satu dari keluarga, sekolah, dan yang ketiga yang sering sangat memperhatikan adalah masyarakat. Masyarakat itu banyak pusat-pusat pendidikan. Ada yang memang serius ditangani dengan formal, ada yang tidak. Jadi esensinya menurut saya dalam konteks pendidikan ini adalah bagaimana podcast ini bisa memiliki kontribusi secara edukasi. Itu Mas. Jadi guru salah satu pilar penting, ya kan? Kalau kita melihat sejarah, kenapa ketika Jepang habis perang kalah Hiroshima Nagasaki, itu kaisar yang ditanyakan kan masih ada berapa guru? Iya. Ya, bukan tentaranya yang. Bukan tentaranya. Karena itu ya agent of change kan. Iya. Dalam konteks kebudayaannya. Nah, kalau di Indonesia banyak organisasi-organisasi, mulai dirintis Ki Hajar lewat Taman Siswa, dan kemudian di era sekarang banyak yayasan-yayasan pendidikan. Nah, kita sebagai orang yang berkecimpung di dalam pendidikan, akademi, dan masyarakat ya, mungkin ini salah satu bentuk sumbangan dari sisi mengedukasi. Iya. Itu Mas Fahri. Berarti ya ini ya Pak ya. Jadi podcast ini juga benar-benar bisa menjadi sarana untuk belajar juga ya. Iya, betul. Enggak hanya sebatas hiburan tok. Ya.